Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita buka terlebih dahulu kegiatan pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Ibu Dr. Katarina Herwanti MPD selaku Ketua PKS. Yang kami hormati Ibu Dr. Nur Zaida selaku narasumber pada kegiatan pelatihan pendekatan deep learning untuk pembelajaran berkualitas dan bermakna pada sore hari ini. Dan yang kami hormati seluruh Bapak Ibu peserta pelatihan yang diselenggarakan oleh APKS PGRI Jawa Tengah. Ya, Bapak Ibu, kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, saya Adi Nurwijaya. Setelah seminggu ya, Bapak Ibu, kita akhirnya berjumpa kembali pada kegiatan di hari keempat, ya, ini di hari penghujung pertemuan kita secara luring ya, tatap maya di pelatihan pendekatan deep learning untuk pembelajaran berkualitas dan bermakna. Kami sampaikan terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan ini sampai di hari keempat dan kami ingatkan Bapak Ibu untuk terus semangat mengerjakan tugas-tugasnya dan juga di hari ini Bapak Ibu juga harus tetap mempertahankan semangatnya untuk mengikuti sesi pelatihan hari ini sampai selesai bersama narasumber hebat kita Ibu Dr. Nur Zaida MPD. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kegiatan hari ini merupakan hari terakhir ya pertemuan kita secara tatap maya luring ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bergabung melalui Zoom dan juga bagi peserta yang lain kami mohon bisa bergabung melalui YouTube. Untuk peserta di Zoom ini masih 52, artinya Bapak Ibu yang mungkin sekarang sedang menyaksikan melalui YouTube itu juga bisa bergabung di kanal Zoom meeting sehingga kita bisa berkomunikasi. Nanti Bapak Ibu bisa menghidupkan kameranya secara langsung untuk bisa berdiskusi pada sesi pelatihan hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ingatkan pada sesi pelaksanaan hari ini, nanti kami mohon untuk bisa menghidupkan kameranya, mematikan mikrofonnya, sehingga bisa mengikuti pelatihan hari ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah Ibu Bapak yang berbahagia, sudah tidak sabar ya untuk pemaparan materi pada hari ini. Kebetulan saya juga bertugas sebagai moderator, juga akan mendampingi Bapak Ibu bersama narasumber kita. Kita sapa dulu narasumber kita, ada Ibu Dr. Nur Zaida yang kembali menemani kita di hari Jumat ini. Selamat sore Ibu Dr. Nur Zaida, MPT. Selamat sore Pak Ardi, selamat sore Ya, Bu, ya Bu Katarina dan teman-teman. Sehat Pak semangat ya Ardi Bu dan teman-teman. menyampaikan Siap. kepada teman-teman materi tentang pendekatan deep learning hari ini di hari yang Insya ujung. Allah. Semoga makin semangat bersama semua peserta-pesertanya. Su- Oke, amin. Sudah, amin. Semoga nanti kita bisa memberikan hal yang terbaik ya bagi Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan pembelajaran yang nantinya akan, insya Allah akan menggunakan pendekatan deep learning. Ya. Sudah siap Ibu? Siap Insya Allah Mas Siap. Ardi, Oke. terima kasih. Baiklah, terima kasih Ibu. Waktu selanjutnya kami persilakan. Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bu Katarina, Pak Ardi, dan semua teman-teman yang ada di sini. Eh, Pak Adi tadi menyampaikan hari ini hari terakhir. Semoga nanti kita bisa membungkus ya, wrap up apa yang sudah kita diskusikan selama 4 hari. Dari tanggal 23, 24, dan 30 kemarin bersama dengan Pak Mhm. Heri ya. Selamat Heri.
Dan hari Hmm. ini dengan saya kembali. Baik Pak, Pak Ardi, saya izin share screen ya. Nih Bu Katarina di jalan, hati-hati Bu Katarina ya, konsentrasi tetap. Oke. Oke, baik teman-teman. Kemarin saya mengikuti yang eh, diskusi teman-teman dengan Pak Slamet Heri. Kemudian ada diskusi yang menarik ya terkait pelaksanaan pembelajaran mendalam ini. Nah, kita hari ini akan menarik kesimpulan, merefleksikan kegiatan selama 3 hari kemarin. Jadi hari ini ada refleksi dari keseluruhan apa-apa yang sudah kita diskusikan terkait pembelajaran mendalam. Di awal sudah disampaikan bahwa Bapak Ibu untuk pembelajaran mendalam disinggung ya, uh, pendekatan full gitu ya, karena di sana ada mindful ya, ada meaningful dan ada joyful. Dengan ketiga hal ini gitu diharapkan olah pikir anak-anak lebih menyenangkan ya, karena di situ ada unsur joyfulnya. Lalu olah hatinya juga ya, walaupun eh, apa-apa itu harus meaningful gitu, tetapi olah hati di sini juga penting ya, poslironya ada gitu ya, karakternya ada di situ gitu. Lalu ada olah rasa, estetika, keindahan gitu, kemudian olahraga ya, kinestetik secara holistik dan terpadu. Bapak Ibu masih ingat sebelum pelatihan ini sebelumnya sudah ada webinar yang dilaksanakan oleh APKS Jawa Tengah terkait dengan 7 kebiasaan anak hebat. Nah, nampaknya kalau Bapak Ibu kaitkan semuanya memang muaranya nanti di pembelajaran mendalam yang endingnya adalah uh, profil ya, dimensi profil lulusan. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, saling terkait. Disampaikan juga oleh Pak Slamet Heri bahwa teori ini sebenarnya adalah hal yang sudah didiskusikan beberapa waktu yang lalu ya, bahkan ini disampaikan di tahun 1976 begitu tentang teori pembelajaran mendalam dan pembelajaran dangkal atau surface learning sama deep learning. Tentu saja walaupun nama pendekatannya eh, sama ya memang itu, tapi dengan waktu ya, zaman yang berbeda, pasti ada hal-hal yang memang disesuaikan dengan zaman penggunaan digital, ya, kemudian interaksi dengan siswa bergerak, Bapak Ibu ya, bergerak sesuai dengan zamannya. Nah, di situ kemudian yang ngetren tahun sekitar 2000-an itu konstruktivisme, ada project based learning, ada keterampilan abad 21. Nah, sekarang ini ada integrasi teknologi, saya sampaikan tadi digital tadi ya, lalu isu global dari seluruh dunia itu kita mengalami hal yang sama, misalnya isu terkait rasisme, isu terkait em, pemanasan global misalnya ya, isu terkait dengan uh, energi terbarukan. Nah, itu uh, terhubung satu sama lain dan nampaknya ternyata pendekatan yang sesuai itu tetap pada pendekatan pembelajaran mendalam dikaitkan dengan isu-isu yang ada saat ini yang memang harus dipecahkan, harus di-solve gitu ya.
problem-problem itu. Untuk itu di konsep pembelajaran mendalam ini eh, kita tekankan pada keterkaitan antara pengetahuan konsep dan prosedural. Lalu Bapak Ibu mendorong siswa mengaplikasikan pengetahuan pada konteks baru berdasarkan dukungan experiential learning dan pendekatan berbasis pengalaman. Jadi siswa merefleksikan, konsepnya ada, eksperimennya ada, gitu Bapak Ibu ya. Anak-anak harus kuati konsep, eh, beberapa hal memang tidak bisa kita serahkan pada logika anak, gitu ya, yang mungkin belum mencapai, gitu. Kalau kita sudah mengalami, jadi kita bisa menyampaikan secara logika begini karena nanti nanya akan begini karena kita sudah mengalami. Tapi untuk siswa yang belum melihat dunia secara lebih banyak, beberapa konsep itu memang perlu diberitahu, gitu ya. Bahkan ada yang harus dihafal, misalnya kebahasaan. Kalau kebahasaan itu kalau dilogikakan ya susah ya, habit. Nah, jadi menjadi habit, lalu dia akan menjadi bisa gitu. Eh, Perkalian sederhana. Perkalian sederhana itu ya anak-anak harus hafal sebelum nanti masuk ke konsep-konsep yang lebih rumit. Sehingga Bapak Ibu untuk beberapa hal ini ada yang sifatnya konvensional karena memang dibutuhkan, begitu Bapak Ibu ya. Kembali lagi ke misalnya bahasa, kalau perubahan kata kerja ketiga itu harus dilogikakan, itu tidak nemu gitu. Maka memang harus hafal konsep. Maka akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan. Tidak perlu berpikir lagi gitu. Karena itu sudah muncul, dia sering mendengar, dia berlatih berbicara terus dan terus, lalu dia bisa gitu ya. Oke, nanti aplikasinya memang bergerak Bapak Ibu ya. Aplikasinya bergerak dari dia bisa tahu konsep, nanti akan bergerak ke pembuktian, lalu aplikasi di kehidupannya. Oke, Bapak Ibu, ini kita highlight di yang peran pembelajaran mendalam untuk landasan sosiologisnya. Oke, yaitu fondasi sistem pendidikan nasional untuk mengembangkan intelektual, moral, dan kinerja peserta didik. Jadi untuk uh, pembelajaran mendalam ini diharapkan next-nya ya, siswa berkembang intelektual ya, karakternya baik gitu ya, lalu siap siap bekerja dalam kondisi gitu ya, dalam kondisi apapun karena kinerjanya berdasarkan intelektual dan karakter yang baik. Memadukan kesadaran spiritual, sosial, kontekstual, dan kegembiraan lahir dan batin. Jadi ya full tadi Bapak Ibu ya. Lalu mendukung kualitas pembelajaran berbasis kultur masyarakat yang sesuai visi pendidikan nasional. Nah ini penting, beberapa waktu memang kita dipajankan pada konteks apa ini kearifan lokal gitu ya. Eh, Baik di intra maupun di co ya, bahkan mungkin ekstra ya, bahwa eh, untuk kearifan lokal itu perlu diangkat lagi supaya kita tidak kehilangan jati diri. Nah, ini masuk ke dalam peran pembelajaran mendalam ini karena mindful ya di situ, meaningful juga, kontekstual ya. Dia kontekstualnya di situ. Ada di berbasis kultur masyarakat yang sesuai dengan visi pendidikan nasional. Oke, Bapak Ibu, flashback sebentar, yaitu tadi yang saya sampaikan tiga ini ya, berkesadaran, bermakna, mengembirakan. Lalu olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga, wujudnya nanti next-nya di profil lulusan yang terdiri dari 8 dimensi, yang insya Allah mungkin Bapak Ibu di akhir sesi terkait pembelajaran mendalam ini sudah hafal ya. Walaupun beberapa waktu masih menyisakan pertanyaan dari Pak Suwanto misalnya ya, nanti bisa kita diskusikan ya, Pak Suwanto nanti bisa tulis di kolom chat ya, yang pertanyaannya kemarin yang belum terjawab gitu.
atau terdiskusikan ya. Oke, mengingat kembali yang pertama untuk 8 dimensi profil lulusan, yaitu pertama keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lalu kewargaan ya, kewargaan ya Bapak Ibu, kemudian penalaran kritis, kreativitas. Yang empat awal, lalu kolaborasi, ini mungkin Bapak Ibu sudah mulai terbiasa bagaimana memfasilitasi siswa dengan kegiatan kolaborasi karena sudah ada di P3 ya, di profil pelajar Pancasila, baik Bapak Ibu lakukan di intra maupun di ko. Lalu ada kemandirian, ini juga ada ya, individu yang mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya sendiri dengan menunjukkan kemampuan untuk mengambil inisiatif, mengatasi hambatan, dan menyelesaikan tugas secara tepat tanpa tergantung pada orang lain. Ini yang apa ya ah, disampaikan terus-menerus yaitu regulasi dirinya ya. Regulasi diri ketika siswa mampu meregulasi diri untuk mengatur dirinya sendiri menuju yang baik-baik tentu saja ya. Tapi kalau awal tentu saja eh, misalnya untuk anak PAUD, SD, SMP, begitu ya, campur tangan Bapak Ibu sebagai guru yang memberi keteladanan dan memfasilitasi supaya anak-anak timbul kemandiriannya dari kebiasaan ya. Maka ketika Pak Miftah ya waktu itu menyampaikan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat, ada disediakan juga jurnal gitu ya, jurnal 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di situ maksudnya memang nanti endingnya anak-anak mampu meregulasi diri sendiri. Ketika ada jurnal itu awalnya kan dikawal ya Bapak Ibu ya, dari mungkin PAUD, SD, SMP itu dikawal oleh sekolah gitu, diberi contoh gitu ya. Bahkan mungkin ada sekolah-sekolah yang sudah mendapatkan kesempatan siswanya mendapatkan makan sehat, makan siang sehat ya. Itu bagaimana guru-gurunya mengatur ya meregulasi flow-nya makan sehat itu anak-anak melihat ya. Jadi anak-anak melihat itu juga salah satu keteladanan. Nah, jadi Bapak Ibu sebelum anak-anak betul-betul mandiri, memang di awalnya ada campur tangan orang dewasa, gitu ya. Seperti teorinya Vygotsky ya, Vygotsky ya, yang ada campur tangan atau dampingan dari orang dewasa untuk anak-anak menuju goal yang diharapkan. Lalu ada kesehatan. Nah, ini juga sebenarnya ya eh, sekolah sudah menerapkan gitu. Ada program-program yang sudah dilakukan di sekolah, misalnya Jumat Sehat, lalu ada eh, apa namanya kesehatan yang tidak hanya fisik tapi juga lingkungan gitu ya. Itu juga sudah dilakukan yang terkait yang kemarin disampaikan oleh Pak Slamet Heri terkait dengan kesehatan mental gitu. Dan ini ditekankan lagi karena ini penting gitu Bapak Ibu ya. Sehingga di provinsi lain misalnya Jawa Timur itu ya, itu uh, sekolah negeri misalnya untuk menjaga kesehatan fisik dan mental gitu ya, menjaga juga irama siswa juga tidak stres, gembira, mengikuti pelajaran itu ada tidur siang gitu ya di salah satu SMP di Jawa Timur ya yang terekspos di mass media. Sebenarnya di Kota Semarang juga sudah ada di SMP swasta Mega Islamic School. Ya, Mega Islamic School itu uh, juga sudah menerapkan tidur siang, Bapak Ibu ya. Kalau mungkin ada yang bergabung di sini, silakan nanti bisa sharing. Atau ada di sekolah lain yang tidak saya sebut, yang belum saya sebutkan, mungkin nanti sharing gitu, Bapak Ibu. Nah, dari ini penekanan lagi, Bapak Ibu, diharapkan nextnya
eh, anak-anak semakin siap gitu ya. Kalau dari yang saya baca, Bapak Ibu yang saya baca, referensi yang saya baca, memang makan siang sehat itu awalnya uh, di Amerika itu sudah lama ya, tahun berapa puluhan gitu ya. Itu atas permintaan dari um, Menteri Pertahanan ya, pokoknya untuk perang lah istilahnya waktu itu ya. Karena untuk wajib militernya ternyata anak-anak atau remaja yang didatangkan itu fisiknya tidak sehat gitu ya. Sehingga ada permintaan dari militer supaya anak-anak mendapatkan asupan makanan yang sehat gitu. Nah, itu sudah tahun sekian puluhan gitu, saya agak lupa 19 berapa begitu ya, waktu zaman-zaman perang dulu itu. Terus habis itu bergulir kebijakannya dievaluasi semakin baik gitu ya. Kita juga sama. Ini awal, kemudian kita akan evaluasi begitu semakin baik, mencari bentuk yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Lalu Bapak Ibu untuk komunikasi ini juga merupakan bagian ya dari keterampilan abad 21 ya, di mana diharapkan anak-anak kita gitu nextnya mampu melakukan komunikasi yang baik gitu. Awalnya tentu saja Bapak Ibu keteladanannya ada, fasilitasinya ada. Fasilitasi dalam hal ini adalah menciptakan kondisi di mana pembelajaran itu memampukan siswa untuk melakukan komunikasi, baik itu internal dengan temannya dalam kelompok maupun di luar kelompok, secara mandiri maupun berkelompok seperti itu. Menyampaikan ide, gagasan, informasi, ya, walaupun tidak setuju, bagaimana cara menyampaikan uh, perbedaan itu secara baik itu. Itu sebagian adalah teladan dan sebagian adalah fasilitasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu selama pembelajaran. Kalau saya menyampaikan pembelajaran tidak berarti intra saja Bapak Ibu ya. Itu termasuk co dan ekstra gitu ya. Oke, ini yang eh, menarik Bapak Ibu nih. Bapak Ibu, selama eh, selama Bapak Ibu pertemuan 2 dan 3 kemarin, saya sambil ngecek HP, khawatir ada WA dari apa ini Bapak Ibu dari pertemuan ini. Oke, selama 3 pertemuan sebelumnya, kita sudah habis-habisan ya, membahas terkait 8 dimensi profil lulusan gitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu di penugasan pertemuan 2 dan 3, di pertemuan 2 Bapak Ibu menganalisis muatan atau kegiatan yang mendorong siswa mewujudkan dimensi 1 sampai 4, dan di penugasan pertemuan ketiga Bapak Ibu didorong untuk menganalisis desain pembelajaran Bapak Ibu yang mendorong siswa mewujudkan dimensi 5 sampai 8 gitu ya. Nah, dari pengalaman Bapak Ibu melakukan analisis, ini ada pertanyaan besar ini. Manakah dari 8 dimensi profil yang paling sulit untuk dilaksanakan atau difasilitasi oleh Bapak Ibu ya? Dan mengapa gitu ya? Nah, Bapak Ibu, eh, saya berharap Bapak Ibu menulisnya di sini, di Padlet. Caranya Bapak Ibu men-scan barcode ini ya, atau QR code ini, Bapak Ibu scan lewat browser Bapak Ibu yang ada di HP. Kemudian Bapak Ibu klik ya, Bapak Ibu klik di situ, lalu nanti Bapak Ibu isikan. Seandainya Bapak Ibu mengalami kesulitan, tapi moga-moga tidak ya, Bapak Ibu bisa menyampaikan saja di kolom chat. Untuk menyampaikannya di Padlet, ini Bapak Ibu bisa bisa juga mengunggahnya dengan memakai foto boleh ya. Pakai foto boleh.
kata-kata saja boleh. Caranya Bapak Ibu tinggal klik yang plus ini Bapak Ibu ya. Kalau nanti sudah masuk di Padlet, setelah Bapak Ibu Zoom, maaf, Bapak Ibu scan ini tadi, nanti Bapak Ibu masuk ke Padlet, Bapak Ibu tinggal eh, tanda plus ini, nggih. Terus Bapak Ibu isikan yang topik atau subjeknya, Bapak Ibu isi nama, nama Bapak Ibu, nggih. Bapak Ibu isi nama, terus Bapak Ibu isi kata-katanya. Kalau sudah Bapak Ibu ingin tambahkan foto, scroll ke bawah nanti ada kamera. Bapak Ibu bisa memfoto atau mengupload foto yang sudah ada. Oke, kira-kira adakah pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada, mungkin saya kembali lagi dulu sebentar ke sini. Iya, oke. Ada, kalau Bapak Ibu kesulitan men-scan, Bapak Ibu bisa menyampaikannya lewat kolom chat, gitu ya. Oke, saya cek dulu apakah sudah ada yang masuk, gitu. Oke, ini ada yang ngechat satu. Oke, 8 elemennya. Oke, siap, siap. 8 elemennya, nggih. Oke, maka sudah masuk ya. 8 elemennya ini ya. eh, Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, lalu kolaborasi, kemandirian, kesehatan, komunikasi, seperti itu. Oke, dari 8 ini tadi, kok yang baru anu, yang baru itu kesehatan dan dari 6 profil dulu ya, Bapak Ibu. Yang baru adalah kesehatan dan kewargaan. Nah, kemarin itu kan diskusinya gitu ya, yang belum ada gitu ya, kesehatan dan kewargaan. Nampaknya begitu ya. Oke, oke, coba ini silakan. Oh, oke. Ya, 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 oke. Baik, Pak Bu Elia. Oke, Bu Elia Sofia. Ah, Rembang ini. Oke. Ya, oke. Sip, lanjut, monggo dilanjut dulu nanti kita diskusikan ya. Saya cek apakah sudah ada yang masuk Padlet. Wah, sudah ada Ibu Indah. Bu Indah dari 8 dimensi yang paling sulit diterapkan dalam kegiatan belajar mungkin dimensi kesehatan dan keluargaan. Oke, baik. Lalu, jadi selama menganalisis kemarin, Bapak Ibu menemukan bahwa untuk kewargaan dan kesehatan ya, ini ya kemandirian. Oke, terima kasih Pak Suwanto. Pak Suwanto ini Pontianak bukan ya? Pak Suwanto mana nih? Lalu eh, Bumun ya, Bumun, Bumun Kabupaten Semarang. Yang agak sulit keluarga dan kesehatan. Oke ya, ini hampir-hampir sama. Bagus, bagus. Jadi kita mengerucut nih. Bu Ruminah juga sama. Sip, terima kasih Bu Ruminah. Niko Sinten nggih, dikasih nama bisakah? Eh, yang Cortez Kiwi ya, kalau dikasih nama. Bisa dikasih nama. Lalu ada Pak Dewangga, kemandirian, kewargaan, dan kesehatan. Oke, baik, baik. Oke, kemandirian, kewargaan, dan kesehatan. Oke, silakan dilanjut Bapak Ibu. Saya akan lihat yang chat. Penanganan kritis, oke, baik. Eh, Kesehatan, oke, baik.
ada dimensi kemandirian. Oke, baik. Monggo Bapak Ibu boleh dilanjut, silakan. Nggak ada yang mau ngasih foto toh? Boleh loh Bapak Ibu. Oke, QR code-nya ya, baik. Biar kenalan. Oke, ini untuk QR-nya. Oke, benar kritis. Oke, ya. Jadi ada beberapa nih ya, yang sering disebut ada kesehatan, keluargaan, benar kritis, mandiri. Empat ini Bapak Ibu ya. Oh, keimanan dan ketakwaan. Oke. Humas, kewargaan, dan kesehatan. Oke, baik. Sip. Oke, baik. Oke, Pak Putri nih ya. Berpikir kritis. Oke, menarik ini. Sampai dua salah tiga, Pak Agus. Kemandirian. Oke, Bu Meina berpikir kritis. Oke, sip. Oke, Bapak Ibu, mari kita lihat di Padlet lagi ya. Siapa tahu ada yang sudah menambahkan informasinya. Oke, oh sudah banyak. Ada, oke. Oh baik, Bu Mun pertanyaannya itu untuk kesehatan itu masuk inti materi atau cukup pada bagian pembuka? Oh baik, sip. Pertanyaannya bagus sekali. Oh ini Bu Mas ya, Bu Mas. Oke, Bu Mas yang kesehatan dan keluargaan ya, Bu Mas. Oke. Bu Mas itu dari Kabupaten Semarang, Bapak. Lalu Bu Sri Sukartini, kalau Bu Yanti tadi keluargaan dan kesehatannya. Oke, oke. Bu Sri Sukartini kesehatannya. Bu Nini SMP 2 Pamotan. Pamotan ini juga Rembang. Menurut saya yang sulit adalah kesehatan, kewarganegaraan, kewargaan ya. Karena baru. Oke, sip, sip. Kita diskusikan ya. Ini kewargaan, oke. Pak Amin Budi, oke. Baik, Bapak Ibu. Silakan terus berproses. Nah, kita diskusikan ya, Bapak Ibu ya. Saya mengundang Bapak Ibu juga untuk mendiskusikannya. Kita kembali ke paparan. Baik. Oke, Bapak Ibu, untuk yang saya highlight di sini adalah empat ya, ada empat yang sering disebut yaitu kesehatan, kewargaan, berpikir kritis, dan kemandirian. Tuh. Jadi kita ada di posisi itu untuk anak-anak mungkin kesulitannya di
dalam memfasilitasi mereka. Jadi Bapak Ibu, rancangan modul ajar atau modul project atau modul ekstra yang Bapak Ibu tulis, yang Bapak Ibu susun, itu isinya memang satu, misalnya Bapak Ibu mengajarkan mapel olahraga misalnya ya. Tapi di sana selama prosesnya itu Bapak Ibu secara sadar gitu ya, secara sadar. Bapak Ibu menggiring anak misalnya ketika olahraga ya, itu ada proses anak-anak bekerja sama misalnya, bergotong royong itu ada gitu. Lalu ada kesadaran anak-anak melakukan kegiatan yang sifatnya mandiri bertanggung jawab pada dirinya sendiri itu juga ada gitu ya. Kemudian juga kolaborasi juga ada gitu ya, gotong royong tadi ya, kolaborasi ya. Nah, betul Bapak Ibu sampaikan tadi. Lah keimanan ketakwaan lalu kewargaan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saat ini yang Bapak Ibu dan saya lakukan adalah secara general dari delapan ini itu kalau kita kira-kira gitu ya, misalnya keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Individu memiliki keyakinan teguh akan keberadaan Tuhan serta menghayati nilai-nilai spiritual dan kehidupan sehari-hari. Bisa diwujudkan dalam berdoa. Jadi Bapak Ibu desainnya pembelajarannya itu di awal ada berdoa misalnya. Kemudian itu kalau umum ya. Nah, tapi kalau nanti memang mapelnya itu masuk ke situ pembahasannya, itu bisa masuk ke konten. Tapi ketika prosesnya Bapak Ibu masukkan misalnya di awal dan di akhir berdoa. Itu sudah gitu ya. Ada sifat kejujuran juga di situ. Itu kan iman, tidak dilihat bu gurunya, tapi saya tahu bahwa Tuhan melihat saya gitu. Nah, itu kan berarti menunjukkan bahwa ada keimanan dan ketakwaan di situ gitu di prosesnya. Nah, kalau konten itu yang cocok, jadi tidak perlu dipaksakan. Sama Bapak Ibu ya, untuk kewargaan juga demikian. Kalau secara proses pembelajarannya selama pengalaman belajarnya ya, jadi kegiatan pembelajarannya itu cocok gitu ya, cocok untuk individu yang memiliki rasa cinta tanah air ya, mentaati aturan ya, itu ya, mentaati aturan ya, di semua instansi ya, baik itu kecil semacam kelas gitu, itu ada aturan, ada norma sosial gitu yang harus disampaikan sebelumnya gitu kepada anak-anak supaya tahu itu bentuk kewargaan gitu ya. Kemudian kepedulian, tanggung jawab sosial, saling membantu gitu ya. Berkomitmen menyelesaikan masalah nyata yang terkait keberlanjutan manusia dan lingkungan. Nah, ini kalau ini mungkin ke konten Bapak Ibu. Eh, Menyelesaikan masalah nyata yang terkait keberlanjutan manusia dan lingkungan. Jadi Kak, untuk problem solving ya atau project based lah gitu ya, yang problemnya diambil dari lingkungan, masuk ke wargaan Bapak Ibu bisa konten gitu ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu. Kemudian untuk penalaran kritis tadi menarik nih, penalaran kritis individu yang mampu berpikir logis, analitis dan reflektif dalam memahami, mengevaluasi serta memproses. Baik Bapak Ibu, di sini kan kita campur-campur ya dari PAUD sampai SMA, SMK mungkin. Jadi penalaran kritis di sini mungkin tidak bisa sama untuk anak-anak TK atau PAUD ya disesuaikan dengan usia mereka gitu ya. Bergerak sampai ke tingkat yang lebih dewasa. Itu Bapak Ibu ciptakan fasilitasi siswa gitu ya. Apakah kalau ya tergantung mapelnya juga ya, tergantung mapel masing-masing gitu. Bisa Bapak Ibu. Asal Bapak Ibu tidak terburu-buru untuk mengejar target kurikulum gitu ya. Nah, Bapak Ibu nanti akan puas ya melihat anak-anak berkembang penalaran kritisnya sesuai dengan fasilitasi yang Bapak Ibu lakukan. Itu. Lalu yang terakhir tadi mandiri ya. Mandiri ya.
Oh, kesehatan. Kesehatan. Baik. Sama ya, Bapak Ibu ya. Kesehatan dalam hal ini itu bisa dua, Bapak Ibu ya. Bisa lewat proses pembelajarannya. Tadi Bu Mun ya, Bu Mun menyampaikan apakah itu di awal misalnya, maksudnya di Bu Mun mungkin di awal itu ada senam-senam gitu ya. Atau ada ice breaking ya. Untuk menjaga mentalnya siswa juga biar tidak tertekan ya, biar happy misalnya. Bisa saja Bapak Ibu masuk ke itu di prosesnya ya. Lalu kalau di kontennya, kalau memang cocok gitu ya, kalau memang sesuai, misalnya bahasa Indonesia, di dalam di bahasa Indonesia itu ada bacaan terkait kebugaran atau makanan sehat atau apa, itu di kontennya bisa. Jadi pilihannya adalah di konten atau di proses gitu, Ibu ya. Lalu ada tadi sudah ya, berarti ini tadi moga-moga terpecahkan. Moga-moga bukan terpecahkan ya, ada gambaran untuk memicu diskusi lah ya, Bapak Ibu ya. Oke, saya cek lagi di Padlet. Hmm, oke. Oh, ada siapa ini, Bapak Ibu? Ibu Fitriani. Oke. Benar kritis. Oke. Ini kalau boleh tahu, Bu Fitriani itu mengajar nopo nggih? Nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut ini. Oke. Ah ya, Bu Eni menarik ini. Penalaran kritis, kewargaan, kesehatan. Oke. Untuk anak-anak PAUD ya kalau tadi kita sudah diskusikan ya untuk kesehatan dan kewargaan bisa melalui konten atau proses gitu ya. Nah, untuk penalaran kritis, nah untuk PAUD ya yang sesuai dengan anak-anak PAUD ya Bu Eninya. Misalnya nih ada sebab akibat gitu ya. Kalau dibeginikan maka begitu. Nanti anak-anak menarik kesimpulan. Kan kesimpulan itu L3 sudah ya. Nah, itu Bu Eni ya kira-kira. Lalu, oh ini juga menarik ini. Pak Amin Budi ya, wargaan ini anak kurang peduli ya dan tanggung jawab. Nah, oke. Ah, tadi eh, saya sampaikan bahwa sebagian dari karakter anak itu eh, adalah dari hasil teladan orang dewasa ya. Dan sebagian lagi fasilitasi ya, menciptakan si anak-anak itu berkarakter misalnya tadi dengan adanya jurnal gitu ya. Di sebuah sekolah itu ada jurnal misalnya beribadah 5 waktu gitu ya. Tapi ketika bergerak ke kelas 9 sudah ditarik jurnal itu karena sudah mengkristal, sudah tidak perlu ditanya lagi, tidak perlu disuruh ngisi lagi. Sudah dibiasakan sejak awal ya kelas 7 masuk ada jurnal, ada eh, apa ini ada pengamatan dari orang tua juga gitu ya. Lalu bergerak ke kelas 8 sudah mulai mandiri, kelas 9 ibadahnya sudah tidak perlu dipantau lagi karena sudah mengkristal. Gitu. Contohnya seperti itu kira-kira ya. Sama juga dengan kurang peduli dan tanggung jawab ya difasilitasi gitu. Terus ini juga menarik ya Pak Amin Budi menyampaikan anak-anak itu mungkin tidak hanya terjadi di kelas Pak Amin Budi ya, di kelas-kelas kita yang lain juga ya. Tidak semua anak itu pede ya dalam atau kurang atau tidak berani ya dalam menyampaikan ide, takut dibully, takut ditertawakan gitu ya, takut tidak memenuhi ekspektasi gurunya gitu. Uh, Hargai anak ketika menyampaikan mungkin ini salah satu cara ya. Lalu ciptakan situasi di mana anak-anak itu menyampaikannya aman, nyaman gitu, tidak terburu-buru. Kalau kasih waktu jelas misalnya ya, kalau kira-kira hanya bisa di grup mereka saja, ya Bapak Ibu tinggal keliling menyaksikan bahwa anak-anak menyampaikan misalnya berpasangan karena dulu yang menyampaikan. Kasih waktu tok, lalu kiri dulu, setelah itu kiri yang menyampaikan. Gitu. Diciptakan situasi seperti itu. Kalau tidak bisa semuanya maju ke depan, misalnya.
Oke, ya Bu Agustina, tadi kita sudah diskusi ya. Oke, terima kasih Bu Siti Setiori ini juga. Oke Bapak Ibu, nah sekarang ini waktunya mungkin saya akan eh, mengundang Bapak Ibu ya untuk bercerita. Ini saya minta tolong Pak Ardi nanti ya untuk meng-on-kan teman yang raise hand gitu ya. Bapak Ibu tadi saya menyampaikan eh, terkait dengan konsep ya, anak-anak paham konsep sebelum penerapannya gitu ya, itu penting ya. Jadi mengurangi trial and error yang kebanyakan gitu ya. Jadi ini ada pengetahuan esensial, fondasi pengetahuannya, lalu ada pengetahuan aplikatif, lalu pengetahuan nilai dan karakter. Jadi awal dia tahu konsep, lalu dia bisa mengaplikasikan berdasarkan konsepnya, lalu dia bisa menarik nilai dan karakter dari kegiatan yang dia lakukan gitu. Jadi tidak hanya pengetahuan tapi juga ada nilai dan karakter di situ gitu ya. Nah, Bapak Ibu untuk pendalamannya, pendalaman pengetahuan penguatan itu bisa lewat eksperimen begitu ya. eh, Lewat kegiatan di luar kelas, misalnya mendorong siswa mengikuti klub-klub tertentu atau mengikuti klub-klub sesuai minat bakat ya, atau mengikuti kompetisi atau kontes gitu ya. Lalu terakhir ya regulasi diri atau kemandirian di sini ya. Nah, sebelum sampai ke situ ini kan paling tinggi Bapak Ibu ya. Jadi memahami, mengaplikasi, merefleksi itu kan paling tinggi di merefleksi atau meregulasi diri. Nah, sebelum ke situ memang proses gitu Bapak Ibu ya. Termasuk kita orang dewasa ini sama ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Contoh bergeraknya dari konsep ini tadi sampai ke regulasi diri. Eh, Anak-anak awal itu dipajankan ya pada konsep terkait kebutuhan tanaman terhadap cahaya matahari gitu ya. Ada bacaannya gitu ya. Ada gambar-gambarnya ya disesuaikan dengan usia siswa gitu. Mumpung saya ingat Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang sudah menggunakan sumber-sumber dari kementerian ya, disediakan oleh kementerian terkait buku bacaan gitu ya, yang disajikan secara online dan gratis. Monggo nanti di chat ya. Itu apa nama linknya apa gitu ya. Silakan. Ini ini contoh contoh konsep awal siswa. Kemudian ini masih masih pergerakan dari konsep ya Bapak Ibu ya. Bisa disediakan lewat video, bisa lewat bacaan gitu ya. Tergantung juga em, apa ini tergantung juga fasilitas yang disediakan oleh sekolah. Bisa langsung ya, bisa langsung melihat di alam di sekitar gitu ya. Jadi kalau ada sekolah yang punya yang bilang saya tidak punya apa-apa Bu gitu, tapi pinggir sawah gitu, itu malah laboratorium hidup yang luar biasa itu ya. Nah, lalu mungkin bisa eksperimen gitu ya terkait pengaruh kurangnya cahaya matahari terhadap tanaman untuk membuktikan konsep yang mereka tahu gitu ya untuk pembuktiannya ini apa gitu. Kemudian eh, di sini bergerak juga misalnya ke aplikasi di kehidupan sehari-hari ini saya contohkan untuk anak-anak yang sudah agak besar ya sampai SMA misalnya. Ada penggunaan cahaya buatan untuk tanaman. Jadi menggantikan mensubstitusi matahari ya. Gitu sehingga uh, bisa kapan saja gitu. Ini contoh ya. Jadi bergerak begitu Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sampai sini dulu Bapak Ibu. Sampai di sini saya mau mendengar dari Bapak Ibu terkait dengan beberapa hal yang ingin saya sampaikan next-nya, yaitu yang pertama Bapak Ibu di Classroom, di Google Classroom, Bapak Ibu sudah unggah bagus-bagus hasil analisisnya. Oke, saya mengundang Bapak Ibu, saya akan stop sharing ya.
saya mengundang Bapak Ibu untuk menyampaikan contoh hasil analisisnya. Kalau bisa di-share screen ya, oke. Kalau nggak bisa disampaikan saja. Misalnya dari 8 dimensi tadi, Bapak Ibu menyampaikan di MA Bapak Ibu sudah memfasilitasi menuju dimensi yang mana begitu. Dan kalau itu sudah dilakukan, eh, apa yang Bapak Ibu rasakan atau pengalaman apa yang Bapak Ibu dapatkan dari penerapan eh, MA atau modul project atau modul ekstra yang Bapak Ibu sudah susun. Saya undang Bapak Ibu untuk berbicara ya, tidak 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 lewat chat, tapi berbicara. Ini untuk Mas Ardi nanti kalau ada yang resen. Silakan Bapak Ibu resen. Pertanyaannya adalah atau triggernya adalah Bapak Ibu sudah melakukan analisis, saya sudah lihat di Google Classroom, bagus-bagus, yaitu fasilitasi Bapak Ibu terhadap munculnya 8 dimensi. Nah, tolong disampaikan di grup ini ya, Bapak Ibu sudah merancang apa, lalu kalau sudah dilakukan, itu pengalaman apa yang Bapak Ibu dapatkan gitu. Monggo, adakah yang sudah resen? Saya tutup dulu ya. Bagus, bagus. Oh iya, Mbak Fitri, mengajar di SD kelas 2. Berarti tadi yang untuk benar kritis disesuaikan yang mudah-mudah saja nih, yang eh, tidak harus kompleks. L3 itu atau C5, C6 itu yang mengevaluasi, mengcreate itu tidak tidak harus sulit gitu ya. Sebenarnya mengcreate itu harusnya kan memang C6 ya yang bagian puncak. Tapi biasanya untuk guru-guru ada yang shortcut, udah C6 saja langsung gitu atau L3 saja langsung gitu. Tanpa didahului dengan eh, C sebelumnya gitu. Oke, adakah yang sudah resen untuk menyampaikan analisisnya kemarin? Boleh pilih yang mana yang bagian yang paling Bapak Ibu suka untuk sampaikan. Boleh silakan. Monggo. Kalau tidak ada, saya boleh panggil nama nanti kalau yang volunteer atau sukarelawannya tidak ada. Berhadiah loh ini Bapak Ibu. Pak Ardi tapi tidak boleh ikut. Pak Ardi cukup mencatat saja nih Pak Ardi. Ya, Bu. Oke, Bapak Ibu, silakan. Kalau ada, ini kebetulan untuk izin angkat tangannya sudah kami aktifkan. Bisa open suaranya, bisa open kameranya. Mungkin sambil bercerita ya, ya, Bu. Jika nanti Iya, membuka topik-topik diskusi baru ya dari betul, pengalaman Bapak betul. Ibu semuanya. Betul, betul. Misalnya bagaimana sih kesehatan itu diaplikasikan di sekolah Bapak Ibu gitu ya. Kalau tadi menyampaikan oh sulit itu karena baru gitu. Mungkin mungkin Bapak Ibu belum tahu saja bahwa mungkin sudah dilakukan selama ini seperti itu. Bukan belum tahu ya, belum menyadari. Oke, Pak Agus ya, ini untuk kemandirian. Berarti fasilitasinya ya Pak ya. Kalau kemandirian itu kan kalau mau masuk ke konten itu agak agak memaksa gitu ya. Kecuali kalau Bapak di bahasa gitu. Di bahasa itu bisa ada cerita terkait kemandirian misalnya. Tapi kalau masuk ke proses itu lebih mudah ya. Jadi ada uh, alur pembelajarannya itu di salah satu langkahnya itu membuat siswa harus bekerja secara mandiri. Misalnya kalau di text type itu atau text based learning itu yang pertama adalah building knowledge ya, membangun pengetahuan dulu, lalu ada modeling, diberi model teks, lalu ada bekerja bersama atau joint constructions. Yang terakhir
itu independence construction. Jadi anak-anak mengkonstruk teksnya mandiri ya, independently. Itu berarti masuk ke dimensi mandiri gitu. Jadi kita sudah memfasilitasi siswa untuk mendorong karakter kemandiriannya muncul seperti itu. Berarti di prosesnya. Oke, belum ada yang resen. Ya, apakah Bu Siti Mazidah ada di sini? Bu Siti, kalau ada, boleh menyampaikan hasil analisisnya kemarin, Bu Siti. Atau Pak Adyasta Rajarwa, kalau sudah ada. Hmm, dari Batang, Bu Yuli, belum ada juga. Dari, oh ini saya tidak nulis dari mana ya. Bu Hervi, kalau ada. Atau dari wilayah lain, monggo. Bu, eh, dari mana nih paling jauh nih? Kira-kira Pak Ardi. Paling jauh dan paling dekat. Paling jauh SMP Negeri Kragan itu dari kota mana ini saya belum tahu. Ibu Sri Rustanti. oh ya, Bu Sri Rustanti. Tadi sudah nampak kameranya ya Pak ya? Ayo. Ah, Oh, yes, one. apa? Bu, Bu, ini sebentar, ini ada yang ngechat. Wonosobo. Bu Fitriani. Bu Fitriani mau menyampaikan, Bu, monggo Bu. Boleh? Wonosobo boleh. Ini ada Pak Suroso yang open mic. Oh ya, Pak Suroso. Dari mana Pak Suroso sebentar? Open mic. Halo Pak Suroso. Oke. Amin. Bu Elia memberi doa kita nih. Oke. Namanya pada malu-malu ini, Pak Ardi. Ini maunya maunya ceritanya lewat chat ya Pak Ardi ternyata. Ini Iya, kalau di chat banyak. di chat Oke. banyak, Bu. Iya. Open mic Kalau juga di boleh ya, Bu. Mungkin kalau ya eh, berhalangan lewat kamera, open mic sambil bercerita boleh. Atau saling betul. berbagi, mungkin sudah melakukan praktik baik apa yang ada di sekolah, yang mungkin kaitannya dengan 8 dimensi profil lulusan, sehingga ibu bapak yang lain juga nanti bisa menjadi inspirasi ya, Bu, bagi peserta yang lain, misalkan. Betul, betul. Iya. Jadi kalau berhalangan dengan kameranya, monggo Bapak Ibu boleh open mic. Tapi kalau memang ini eh, apa ini teman-teman ini saya meminta berbicara karena kalau ditulis itu kan banyak ya. Nah, kalau bercerita itu kan ditulis banyak. Jadi, oh ini Bu Romafi dari Brebes, Pak Ardi, silakan. Saya open mic aja ya, Bu. Ya, boleh. Ya, Bu, Oke. silakan. Ya, saya sebenarnya agak agak malu karena ini kan pertemuan keberapa ya. Jadi mohon maaf Ibu Nur Zaidah. Saya mengikuti tapi sambil kadang nyambi yang lain-lain. Jadi ini pertemuan yang ketiga ya Bu ya. 4. Oh, keempat ya itu makanya saya malah lupa. Jadi pas 2, 3 pertama itu pas saya di perjalanan mengikutinya Bu. Lagi di perjalanan jadi nyambi gitu Bu, mohon maaf Bu. Tapi saya tertarik mengikuti dari awal karena saya sudah pernah ketemu Ibu waktu pelatihan kurikulum 2013 ya kalau nggak salah di Lorin gitu ya. Saya senang gitu. Dari Brebes Bu,
Dulu Oh kita pernah gitu. ketemu di forum MKKS di Oh iya, Losari. iya. Ibu pernah ngisi di SMP 1 Losari ya? Oh iya, iya, iya. Oh iya, iya. Oke, salam jumpa Bu Romavi. Iya. Iya, waktu itu yang pertemuan MKKS Kabupaten itu di Losari, saya mengikuti Ibu, tapi ya sebentar aja waktu waktu itu hanya sebentar Ibu di waktu itu. Eh, saya memang sedang berusaha mencari banyak eh, pengalaman tentang pembelajaran bermakna atau deep learning ini, karena kalau di pembelajaran di kelas, tentu saja kan saya tidak berinteraksi secara langsung, ya. Tapi dari profil lulusan yang tadi sudah disampaikan, ada perbedaan dengan 7 profil pelajar Pancasila yang sudah kita kenal selama ini. Eh, untuk saya yang baru 2,5 tahun menjadi kepala sekolah, saya kira mungkin bisa cerita sedikit berkaitan dengan bagaimana proses yang kami lakukan di sekolah untuk misalnya contoh satu Bu, saya hanya memberikan contoh satu yang kami sudah lakukan, dan mohon maaf Bu, tugas-tugas yang di itu sama kali saya belum sempat buka email, jadi belum mengisi. Nanti mungkin barangkali masih bisa. Untuk saya cerita saja daripada ini tidak ada yang mau bicara ya Bu. Kami sudah melakukan sebuah kegiatan sejak 2022. Sekolah saya itu kebetulan eh, awal saya masuk itu kedisiplinannya masih kurang, Bu. Saya mencoba menggunakan pendekatan agar pendekatan kedisiplinan itu terasa tapi tidak memaksa begitu. Terasa tidak memaksa, anak-anak hadir, dikirim masuk kelas tanpa terasa dipaksa untuk masuk kelas. Kami melakukan sebuah kegiatan yang mungkin itu sudah sering dilakukan oleh sekolah lain, tetapi ini hadirnya guru di dalam kelas lebih dulu dibandingkan anak-anak dengan membawa sebuah kotak box ya yang berisi jus ama. Kemudian karena anak-anak itu kalau tidak disamperin itu tidak masuk gitu ya. Jadi kalau gurunya masuk membawa box itu seperti box ajaib. Jadi begitu pukul 7 gurunya masuk ke kelas, anak-anak mengikuti dari belakang. Akhirnya alhamdulillah selama 2022 sampai 2025 ini anak-anak kehadiran anak masuk ke kelas itu tidak seperti waktu saya 3 tahun yang lalu masuk ke situ, 7:30 itu baru pada datang, baru pada masuk. Nah, itu kan prosesnya cukup lama sebenarnya. Jadi kegiatan tadarus itu dalam rangka meningkatkan kedisiplinan. Jadi satu meningkatkan keimanan juga meningkatkan kedisiplinan, termasuk mengantarkan guru-gurunya untuk hadir ke sekolah sebelum jam 7. Jadi guru sudah siap di sekolah itu jam 7. Seperti itu. Nah, itu hanya salah satu contoh saja yang sudah kami lakukan selama dari 2022 ke 2025 sampai hari ini masih berlangsung. Jadi karena kebetulan sekolah kami itu Satap ya Bu ya. SMP Satap itu kan buat kesadarannya hadir ke sekolah itu Kayak diskusi. mau berangkat saja sudah hebat itu ya, apalagi mau belajar dengan tekun dan sebagainya. Anak-anak berangkat sekolah membawa buku kemudian lengkap itu hampir jarang Bu. Anak-anak itu biasanya berangkat 8 dimensi lulusan rendah. itu. Ya, jadi profil yang kelulusan yang pertama yang saya soroti itu dengan kedisiplinannya, kemandiriannya untuk masuk kelas tanpa dipaksa, itu melewati sebuah proses yang cukup lama. Begitu Bu Nursaida. Ini urun bicara RI. karena dari tadi saya sambil bolak-balik itu mendengarkan kok nggak ada yang bicara sambil menulis chat. Gitu Ini Bu. curhat. Terima kasih. Pola. Nah, ya cerita sedikit. Itu kalau dituliskan itu sudah jadi best practice saya tahun 2023. Sudah ada naskah best practice saya yang masuk ke BPGP itu. Tapi tidak menyorot dari masalah profil lulusan supaya anak-anak hadir ke sekolah dengan kedisiplinan, dengan
dengan pembiasaan yang cukup lama prosesnya tadi dari 2002 ke 2003 sampai menghasilkan satu lulusan itu. Gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, sip. Panggilannya Bu Romafi. Bu, wabarakatuh. Iya, boleh. oke. Iya, namanya cuma Bu Romafi. Namanya Romafi. Un- Unik, Bu ya. Oke, baik. Menarik ya. Jadi inovasinya tadi, inovasinya adalah box ajaib tadi ya. Saya juga Iya. penasaran tuh. Ada Nanti box bisa ajaib. lihat di YouTube saya, boleh. YouTube saya, Romafi ada. Ya. YouTube Oke, saya oke. ada. Sip, Oke. sip. Terus yang lain juga yang saya highlight adalah Ibu tadi menyampaikan eh, gurunya itu 6:30 Sebelum didorong jam untuk 7, ya. Berangkat ya. lebih dulu. Jadi keteladanannya juga ada ya Bu ya, keteladannya Iya. ada. Lalu inovasi boxnya tadi untuk menarik siswa datang secara mandiri ya, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu tadi ya berarti persis yang saya sampaikan ya. Jadi ada keteladanannya, lalu Hmm. ada rekayasa bagaimana dari pihak sekolah dalam hal ini dibantu oleh Bu Romafi untuk mendorong siswa secara tidak sadar jadi mandiri ya, jadi tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Luar biasa. Iya, betul. Mm, Betul. mm, mm. Keren, keren. Mm-mm. Baik. Ya, boleh Mm-mm. nanti dilihat di YouTube-nya, itu best practice saya 2023 itu. Ah, Video ya Romavi, Jagan Romavi itu ada. Nanti bisa mm-mm. dilihat. Ya, Baik, baik. Jagan. Oke. Mm-mm. Terima kasih ya, Bu Romafi. Ya, itu hanya sedikit urun, nanti lainnya ada yang pemanfaatan Kombel sehingga guru-guru ini karena saya kepala sekolah ya, jadi difokus di guru memanfaatkan Kombel untuk berbagi praktik baik. Semua guru mampu mampu berbagi praktik baik, satupun tidak ada yang menolak atau tidak. Semua dengan memanfaatkan Kombel. Jadi dalam satu semester itu guru saya ada yang presentasi praktik baik yang sudah dilakukan. Hanya memang Mm-mm. belum dicetak jadi buku itunya karyanya. Ini kami lagi proses itu seperti Mm. itu. Jadi supaya pembelajaran di kelas yang dilakukan oleh guru itu kemudian disampaikan kepada teman-temannya. Baik, Sehingga baik. bermakna juga bukan hanya guru tapi juga bukan hanya siswa tapi guru yang lain gitu. Oke, Mm, baik, teman-teman. baik. Sharingnya bagus. Nih, baik, Bu. Terima kasih ya, Bu Romafi. Nih, Oke, oke, baik. Ah, baik. Ini dari Mbak Fitri. Dia prefer nulis nggih, Mbak Fitri nggih. Ah, menghafal Al-Quran juz 30. Ya, kelas 1 dimulai dengan surat Al-Fatihah sampai surat An-Nasr. Kelas 2 sampai kelas 6 melanjutkan kegiatan dimulai dari pukul 7.15 sampai 7.45 di 30 menit di awal pembiasaan dan untuk setoran hafalan setiap hari Sabtu. Oke. Adapun kegiatan berkolaborasi dengan guru TPQ desa setempat dan orang tua. Oke, baik. Jadi ada kemitraannya di sekolah Mbak Fitriani ini. Pembiasaannya yang untuk yang Muslim itu menghafal juz 30. Luar biasa. Oke, ini masuk ke satu ya, dimensi satu berarti nggih. Baik. Nah, oh, ada Bu Nini, monggo Bu Nini. Rupanya perlu di apa nih? Perlu dipantik dulu. Monggo, Mas Arfi silakan mengizinkan harus Bu Nini. dipancing tadi saya. Kalau saya suruh nulis lama. Nggih, nggih. Bu Nini SMP 2 mana ini? SMP 2 Pamotan ya. Rembang, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini wifi-nya ya Bu agak itu tadinya tadi mau masuk, mau angkat tangan itu bendal-bendal terus. Ini Basa Pamotan bendal-bendal. bendal Bu. Ya ini Semarang saya mental-mental. Nggih, pripun? mentah bendal-bendal. Orang udik Bu dari udik ya.
Ini Bu, saya mau membacakan yang kemarin tugas dari Ibu Nur, yaitu tentang apa yang 8 dimensi itu yang saya mulai dari yang 1 sampai yang keempat itu loh Bu. Dari mana Ya, yang Ya, ya. itu? modul ajar. Mau ke modul ajar itu loh Bu. Saya Ya, guru ya. bahasa Indonesia. Di sini saat itu saya mengajarkan ingin mengubah kutipan cerpen menjadi teks prosedur. Itu materi Mm, kelas 9 ya. mm, Di komponen intinya di pembelajaran itu yang di pendahuluan itu kan biasanya mengucapkan salam dan mengajak berdoa. Berarti di mm, sana kan dimensinya keimanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. mm, Kemudian kami biasakan untuk mengajak anak-anak itu mengecek tentang kebersihan Bu di mm, sekitar mereka. mm, Itu biasanya mm, anak kan menyimpan sampah-sampah itu di dalam laci. Nah, mm. itu saya suruh untuk membersihkan. Nah, di sana itu Mm, karena sebuah aturan, maka saya masukkan ke kewargaan Bu. Nanti sebelum mm, saya mm, minta maaf kalau misalkan nanti salah untuk mohon dibenarkan ya Bu, diperbaiki kita revisi bersama karena ini baru belajar ya. Terus berikutnya di dimensi kegiatan intinya. Di kegiatan intinya yaitu ada di sana saat ada itu belajar di kelompok, pembentukan kelompok kan biasanya saya menggunakan kooperatif modelnya. Jadi kan dibentuk kelompok-kelompok. mm, Nah, dalam menuliskan kelompok itu ketua kelompok saat mengerjakan LKPD itu mm, membagi tugas agar semuanya bekerja, tidak mm, bergantung pada ketuanya saja. Jadi masing-masing kelompok diberi tugas yang ada di LKPD tersebut. Nah, mm, saat mengerjakan tugas sendiri-sendiri, berarti kan sudah masuk di sana kemandirian. Gitu. Ini saya masukkan ke 8 dimensi itu loh, Bu. mm, mm, mm. Terus selanjutnya saat itu juga kan mereka ada proses untuk bernalar kritis. Ya, Nah, ada penalaran kritisnya sudah masuk karena masing-masing anak tadi dengan fasilitator dari ketua diberi tugas-tugas tadi, anak mm, masing-masing anggota sudah ada proses kemandirian. Dan saat mengerjakan secara mandiri, nanti itu kan ada proses penalaran. Setelah itu, kemudian didiskusikan secara berkelompok, masing-masing kelompok anggota-anggota tadi dikumpulkan oleh ketua, terus ada diskusi kelompok, didiskusikan kelompok. mm, Apakah itu sesuai yang diinginkan LKPD atau tidak? Kalau sudah di sana nanti anak-anak membuat tadi mengubah cerpen menjadi teks prosedur. Saat mengubah teks cerpen menjadi prosedur, sudah ada proses kreativitas di sana. mm. Mengubah teks cerpen yang ada menjadi prosedur. Mm. Oke. Kemudian setelah itu saat masing-masing kelompok mengerjakan tadi, kemudian dikumpulkan ketua kelompok, kemudian dibahas secara berkelompok, juga ada proses kolaborasinya. Karena sudah tadi ada kerjasamanya kolaborasi. Terus setelah itu nanti masing-masing sudah selesai semua, masing-masing kelompok, guru di sini memfasilitasi untuk masing-masing kelompok menyampaikan presentasinya di depan kelas, hasil diskusinya. Nah, saat presentasi ini, saya masukkan ke komunikasi. Begitu, Bu. Bagus. Ya. Terus saat penutup, ada Bu di Mm, penutup. Di ya. penutup, ya, saat penutup, kemudian di sana biasanya kalau itu jam terakhir, sebelum mengucapkan Mm, salam atau setelah mengucapkan salam, kemudian mm, sebelum mengucapkan salam, berdoa, paling tidak mengucapkan Alhamdulillah
kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan lancar. Atau kalau jam Mm-mm. terakhir, maka anak-anak saya ingatkan untuk menutup jendela, mematikan LCD, kipas Mm-mm. angin, dan Mm-mm. dan itu sebuah aturan di sekolah kami, maka ini saya masukkan ke kewargaan itu tadi. Kemudian yang terakhir, dua yang terakhir tadi, masuk keimanan dan ketakwaan. Itu Mm-mm. Bu, Mm-mm. yang saya pahami dari pelatihan ini. Mohon koreksinya. Terima kasih. Oh, baik. Terima kasih Bu Nini. Luar biasa tepuk tangan nih untuk Bu Nini nih. Mohon reaksinya nih dari teman-teman nih. Saya juga mau tepuk tangan untuk Bu Nini nih. Oke, juga tepuk tangan untuk Bu Rofi yang sudah men-trigger ya, yang sudah memulai. Oke, baik. Terima kasih Bu Nini. Luar biasa nih. Ada yang dimensi satu, dimensi dua keluargaan ya. Lalu kemandirian juga ada kreativitas, kolaborasi, komunikasi. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Eh, Kesehatan kali ya. Tapi tidak dipaksa ya, Bapak Ibu. Saya tidak, saya, ini dilalah saja punya Bu Nini kok banyak gitu ya muatannya. Tapi kalau Bapak Ibu, loh, saya cuma ada dua atau tiga Ibu, ya enggak apa-apa. Ini dilalah pas satu modul ajarnya itu isinya bisa mengakomodir banyak dimensi gitu. Nah itu oke, enggak apa-apa ya. Tapi jangan dipaksa Bapak Ibu. Ini misalnya dilalah kok tidak ada kesehatan, enggak apa-apa gitu ya. Sudah ada yang lain-lain. Kesehatan di tempat lain gitu. Oke, atau mau senam dulu sebelum pelajaran seperti Bun Bun tadi sampaikan, apa di tengah juga boleh, tidak masalah. Oke, bagus sekali Bu Nini. Detail ya, sampai ditanggung jawab sebagai insan yang masuk dalam komunitas sekolah ya, yang nanti kalau diterjemahkan secara lebih luas yaitu sebagai kewargaan ya, itu ada semua. Nah, tinggal mengawal. Bagus, tinggal mengawal. Ini fasilitasinya dari Bu Guru ya, difasilitasi sedemikian rupa gitu, sampai berdoa yang di akhir tadi ya. Alhamdulillah kita sudah selesai gitu dalam um, menyelesaikan pembelajaran dengan lancar, misalnya disuarakan seperti itu kan anak meresap gitu Bapak Ibu ya. Oke, bagus. Baik, Bapak Ibu satu lagi mungkin, satu lagi. Kalau Bapak Ibu masih penasaran kan bisa membaca di Classroom ya, bisa inceng-inceng punya temannya. Oke, monggo satu lagi masih adakah? Sampun. Oke, sudah jam 16.20 tidak terasa ya. Sharing-sharing sudah 16.20. Oke, baik Bapak Ibu. Saya akan memberi hadiah Bapak Ibu dengan memutarkan sesuatu nih. Semoga Bapak Ibu bergembira ya. Oke, ini Bapak Ibu, nostalgia saat Bapak Ibu kecil. Nah, ini kebetulan kita sharing kultur ya, karena kita sama-sama orang Jawa. Coba nggih. Nih Bapak Ibu. Nanti mohon pendapat Bapak Ibu.
dicoba. Oke, itu Bapak Ibu cuplikan sedikit. Eh, Permainan seperti tadi kira-kira memfasilitasi yang mana dari dimensi itu Bapak Ibu? Dari dimensi yang kita bicarakan. Silakan di chat Bapak Ibu. Atau boleh menyampaikan, boleh open mic boleh, silakan. Saya tutup dulu share-nya saya nggih Bapak Ibu. Silakan open mic boleh. Kolaborasi Bu, Oh iya, siapa ini? Siapa? Sinten niki? Romafi Bu, Oh, Bu Romafi, baik. Hai, kolaborasi kolaborasi kesehatan, kesehatan. kesehatan juga. Oh iya, ini ada. Hmm. Ini sepikiran dengan Bu Romafi ini. Dan Gigi tulisan di Kolaborasi situ. kesehatan, Ah, terus kalau mungkin yang lain bisa. ya, ya, sip, sip, sip. Jadi di eh, kegiatan yang difasilitasi ini sekolah kali ini ya, memfasilitasi anak-anak dengan kegiatan gitu yang mendorong anak-anak memperoleh dimensi kesehatan dan kerjasama atau kolaborasi. Oke, sip. Oh, ada kemandirian juga. Bu Supriyanti sama Bu Mas, monggo salah satu bisa menyampaikan. Ini agak unik sebab di mana di kemandiriannya itu ada di mana? Ini untuk eh, penutup. Mungkin saya Ibu ya. Bu Mas silakan. Ini kalau di kesehatannya itu tadi kan ada lompat tali, itu ada gerakan-gerakan itu. Kalau yang di kolaborasinya itu kalau dulu itu namanya apa ya? Main kelereng kalau nggak salah itu tadi ya itu. Kemudian kalau yang mandiri itu kalau saya itu kok terkait dengan yang permainan egrang itu ya. Apa ya namanya ya? Kalau menurut saya itu permainan egrang gitu. Ya, oke, Benar nah keren itu. betul, Nah, betul. yang Heeh. dimana apa ya dia harus em, pede dan Hmm, bisa hmm, itu. Kalau menurut saya seperti itu. Oke, baik. Oke, mandiri ya. Jadi dia PD bisa. Oke. Oh, oke, oke. Menarik ini Bapak Ibu. Ya, ya. Tapi mandiri itu mungkin lebih ke anu ya. Ada Lebih keseimbangan atau apa itu ya dokter baik, baik. grafiknya. Keseimbangan berarti masuk ke kesehatan fisik nggih. Oke, sip, sip, sip. Oke, baik, terima kasih. Wow, luar biasa. Keren, keren. Luar biasa Bapak Ibu diskusinya. Oh, Mas Muhammad Bagus akan menyampaikan apa? Terima kasih, Bu. Ya, monggo. Ya, Nggih. benar saya sedang di pinggir jalan. Oh, iya, iya. Kalau menurut saya di samping tadi yang sudah disebutkan itu juga ada kewargaan, Bu. Hmm. Melatih kewargaan ya. Kewargaan Bagaimana itu? Gimana? masuk apa namanya praktik langsung untuk mempelajari dan melestarikan permainan tradisional. Hmm. Ya. Kearifan lokalnya ya. Melestarikan permainan tradisional yang sekarang ini sudah terancam punah. Hmm. Karena anak sekarang ini kan lebih suka bermain gadget atau gawe. Hmm. Hmm. Juga mungkin saya tambahkan dikit Mas Bagus dan teman-teman. Di permainan tradisional itu terutama yang berkelompok tadi ya, yang ada kelompoknya itu sepertinya memang harus mengikuti aturan ya. Jadi memang keluargaan bisa masuk nih karena di situ ada aturan-aturannya ya. Terus untuk kerjasama ya terima kasih Mas Bagus ya. Untuk kerjasama tadi kalau Bapak Ibu pesan yang awal yang ada lompat tali tadi itu coba itu kalau yang dua pemegang tali itu tidak mau bekerja sama kan yang tengah nggak bisa lompat-lompat ya Bapak Ibu ya lompatnya jadi bingung ya kalau
dua orang pemegang talinya itu tidak bekerja sama dengan baik. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa sudah 16.28. Sepertinya waktunya sudah cukup. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, tolong disampaikan. Monggo, masih ada 2 menit. Kalau tidak ada, saya wrap up, saya bungkus berbagai diskusi yang kita lakukan selama 4 hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, dan semoga bermanfaat. Sambil saya membuka slide saya, ini nyuntulung Mas Bagus, Bu Romafi, Bu Nini, dan Bu Maskuna. Kalau Bu Maskuna saya sudah punya nomornya ya. Nomor telepon HP-nya saya sudah punya. Bu Romafi, Bu Nini, dan Pak Muhammad Bagus bisa dituliskan di kolom chat untuk nomor teleponnya. Ada di ada kenang-kenangan gitu ya. Silakan ditulis di chat. Oke, sambil kita menunggu kiriman dari bertiga, saya lanjutkan untuk membungkus atau menutup atau menyimpulkan semua kegiatan kita selama 3 hari ini. Jadi Bapak Ibu, 8 dimensi tadi merupakan awalan ya yang kita diskusikan sebelum kita menunggu jenis yang lebih mendalam, seperti kemarin ditanyakan oleh salah satu peserta di sesi bersama dengan Pak Slamet Heri. Apakah nanti akan ada elemen dan subelemen seperti di profil pelajar? Kita tunggu, mungkin dalam waktu dekat, karena segera akan diaplikasikan. Tapi yang jelas kita sudah punya, paling tidak kaget seperti waktu P3 kemarin ya, itu kita sudah membuat bla 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 bla, karena belum pernah kita lihat ya, belum pernah kita temui, ternyata di dalamnya ada elemen subelemen. Nah, ini kita awali dulu ya, supaya nanti kalau ada, kita sudah agak familiar dengan 8 dimensi itu. Kemudian untuk pelaksanaannya tentu saja sama ya, seperti program-program yang lain, akan ada uji coba terbatas gitu ya, lalu evaluasi, dan selanjutnya secara luas diaplikasikan. Seperti kemarin juga sama Bapak Ibu ya, beberapa kali pedoman P5 itu berubah. Sama ya, CP juga beberapa kali berubah, termasuk pedoman penyusunan KSP atau dulunya KOSP, serta panduan pembelajaran dan asesmen itu juga beberapa kali berubah. Jadi kita harapkan Bapak Ibu adaptif gitu ya. Terus ini dari semua yang kita lakukan selama 4 hari ini, ada quote yang menarik, yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan potensi mereka adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan. Jadi mengembangkan potensi tentu saja kita memberi peladanan ya, juga memfasilitasi supaya bagaimana potensi mereka berkembang. Begitu Bapak Ibu ya. Yang terakhir, dengan belajar ya kita bisa mengajar gitu. Dan dengan mengajar gitu ya, kita sebenarnya juga sedang belajar. Tadi yang disampaikan oleh Bu Romafi contohnya ada kondisi ya, berarti kita ini sebenarnya sedang mempelajari janjani murid kuki harus dipiyeki supaya begini. Itu kita akan sedang mempelajari ya, mempelajari sesuatu ya. Seperti itu kita melakukan inovasi, lalu pasti kita evaluasi. Jadi kita belajar tanpa berhenti, termasuk ketika kita belajar terkait dengan deep learning ini, juga kita sedang belajar yang tanpa henti untuk selalu mengembangkan diri. Baik, Mekaten Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya selama 4 hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi nanti di kesempatan yang lain dengan diskusi-diskusi yang lebih menarik. Terima kasih. Saya sampaikan kepada APKS, Mas Ardi, Bu Katarina yang setia mendampingi.
sampai akhir di 4 hari ini. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi Ibu wabarakatuh, Bunda. Dr. Nur Zaida atas pemaparannya. Marilah Bapak Ibu kita berikan reaction ataupun applause yang semeriah mungkin kepada narasumber hebat kita pada pertemuan keempat ini. Baik Bapak Ibu, eh, tadi mungkin izin kami mengingatkan, meringkas ya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nur Zaida pada kesempatan sore hari ini. Kita sudah mengulas lagi dari pertemuan pertama minggu kemarin bersama narasumber kita yang lain, yaitu ada Bapak Slamet Hari Pambuti, dan di hari ini kita bersama Dr. Nur Zaida ya. Kita sudah mengulas tentang pembelajaran mendalam, deep learning, yang mendorong siswa mengembangkan pemahaman mendalam terhadap materi untuk meningkatkan keterampilannya. Kemarin juga sudah dibahas berserta contoh-contohnya ya Ibu Bapak, kaitannya dengan 3 pilar utama: mindful, meaningful, joyful learning, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Dan hari ini juga sudah diulas tentang 8 dimensi profil lulusannya secara mendalam. Bapak Ibu semua juga sudah tadi bercerita ya tentang praktik-praktik baiknya. Kami ucapkan terima kasih dan luar biasa. Tidak terasa pertemuan kita sampai di hari keempat ini sudah eh, hampir selesai. Namun kami harapkan Bapak Ibu untuk bisa tetap berkomunikasi dan masih bisa berkomunikasi bersama kami ya melalui platform Google Classroom ya. Dan khususnya di Google Classroom pelatihan pendekatan deep learning untuk pembelajaran berkualitas dan bermakna. Di sana Ibu Bapak bisa mendapatkan materi ya, mendownload, mengunduh materi yang sudah kami sediakan dan juga bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Dan Bapak Ibu juga bisa masih berkomunikasi bersama kami melalui Kombel Komunitas Belajar APKS PGRI Jawa Tengah yang tersedia di grup WhatsApp. Insya Allah nanti setiap bulannya kami akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan rutin di setiap bulannya. Jadi tolong untuk bisa bergabung dan tetap bertahan di grup. Dan nanti kalau pesertanya bertambah, kita buatkan grup lagi. Sehingga semakin ramai ini grup komunitas belajar APKS PGRI Jawa Tengah. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, mengingat keterbatasan waktu dan juga perjumpaan kita hari ini, kami ingatkan untuk daftar hadir, kami mohon untuk segera diisi ya Bapak Ibu. Dan apabila ada tugas di pertemuan 1, 2, 3, mohon untuk bisa dilengkapi. Dan apabila ada informasi-informasi selanjutnya, mohon untuk bisa terus dipantau ya di grup komunitas belajar kita ataupun pertanyaan. Nanti informasi-informasi pasca pertemuan hari ini masih akan kita sampaikan melalui grup yang tersedia, termasuk sampai nanti penerbitan sertifikat. Nah, sertifikat insya Allah nanti akan kami unggah di website kita, website APKS PGRI Jawa Tengah. Jadi nanti tunggu informasinya lebih lanjut. Dan lebih seperti itu Bapak Ibu yang kami hormati. Baik, menginjak di penghujung acara, kami dari segenap tim APKS PGRI Jawa Tengah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan pelatihan pendekatan deep learning untuk pembelajaran berkualitas dan bermakna. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pula apabila dalam kami menyelenggarakan pelatihan ini masih ada kekurangan dan mungkin apabila ada saran maupun masukan kami sangat terbuka untuk menerima masukan yang membangun. Terima kasih dari kami. eh,
Selanjutnya mungkin kita bisa berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan mendatang. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai berjumpa lagi teman-teman. Selamat sore. Terima kasih Bu Nur Yaida Terima kasih atas ilmu